Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang sholih dan sholihah. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Udah sarapan ya? Belum. Oh belum? Yang belum nanti setelah kelas ibu sarapan ya, biar nggak lemes, biar tetap semangat. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, kita tepuk semangat dulu, oke? Ada yang udah tahu tepuk semangat? Nggak tahu? Jadi tepuk semangat tuh gini, simple. Tepuk semangat, semangat, gitu ya? Oke ya? Ayo dipimpin Mas Hasan deh. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sip. Duduknya dirapikan, sikap sempurna. Kita berdoa sebelum belajar dulu. Sudah rapi. Berdoa dipimpin Mbak Dina. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Ibu presensi dulu ya. Hasan Romi hadir. Uzrifatul Dina. Hadir, Bu. Diana. Hadir, Bu. Robi. Aulia. Fuad. Oke. Hadir semua ya. Sip. Hari ini kita akan membahas terkait empati dan menghormati orang tua dan guru. Sebelumnya Ibu mau tanya, anak-anak Ibu yang sholih dan sholihah ini, apakah kalau temannya lagi kesusahan, lagi sedih, kalian seneng atau bodoh amat atau ih kan dia yang sedih, ngapain aku ikutan gitu? Mas Hasan gitu nggak? Enggak. Gimana terus? Saya ikut sedih. Oh ikut sedih ya. Nah kita hari ini akan membahas sikap empati. Sikap empati itu sikap yang sama tadi kayak Mas Hasan. Kalau temannya lagi sedih, kita juga ikut merasakan. Kenapa kok sedih? Ditanya gitu ya. Bukan malah kayak bodoh amat, bukan malah kayak ih kan dia yang sedih gitu ya. Oke ya, kita masuk ke penjelasannya. Berempati. Empati adalah kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Nah, seperti Quran Surat An-Nisa ayat 8. Berempati merupakan sifat terpuji, menganjurkan hambanya memiliki sifat terpuji ya di Islam. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Nah, siapa di sini yang mau membantu Ibu membacakan? Mas Robi mungkin? Boleh? Gak bisa. Masa kelas juga bisa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismatul qurba wal Yatama. wal Kin. masakinul farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Artinya? Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 8. Baik, beri tepuk tangan buat Mas Robi. Oke, biar tambah jelas, Ibu pengen nih dengar satu pengalaman dari anak-anak Ibu yang sholih dan sholihah. Siapa yang berani maju ke depan?
Iya, oke, ayo Mbak Diana maju sini. Sini. Cerita dulu kita. Oke, tadi Mbak Diana sudah bercerita ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi tadi ceritanya Mbak Diana kemarin ketemu sama Mbak Dina. Ketemu sama Mbak Dina mau berangkat sekolah nih. Mbak Dina kok diam di pinggir jalan sama sepedanya. Ternyata sepedanya lagi bocor. Terus Mbak Diana nyamperin. Dina kenapa? Gitu kan. Sepedaku bocor Diana. Gitu. Terus Mbak Diana karena temennya lagi sedih ya, lagi susah, nggak bisa berangkat sekolah tepat waktu, Mbak Diana membantu. Ya udah bareng sama aku aja, Din. Gitu. Terus akhirnya Mbak Dina bareng nih sama Mbak Diana. Nah, itu merupakan wujud dari sikap empati. Coba kalau misal kejadiannya terbalik, misal Mbak Diana yang sepedanya bocor, pasti Mbak Diana juga bingung, aduh gimana ini sekolahnya, nanti pasti telat, nanti dimarahin guru. Tapi karena tadi Mbak Diana udah nolongin, tadi Mbak Dina senang, alhamdulillah ada Mbak Diana yang ngajakin bareng, gitu ya. Sudah paham ya sampai di sini terkait empati? Paham. Ibu berharap empati ini diterapkan di kalian semua ya, sikap empati ya. Setuju ya? Oke. Kita kasih hadiah buat Mbak Diana karena sudah berani maju ke depan. Kasih tepuk tangan lagi buat Mbak Diana. Sip, pinter. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sikap empati ini akan timbul apabila 1. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 2. Mampu menempatkan diri sebagai orang lain dan menjadi orang lain yang merasakan. Sudah jelas ya? Jelas. Oke, materi selanjutnya, menghormati orang tua. Ibu mau tanya lagi, anak-anak ibu yang solih dan solihah, apakah pernah melukai hati orang tuanya? Alhamdulillah nggak pernah ya. Oke, si pinter. Nah, ibu juga berhusnudon ya, nggak mungkin melukai hati orang tua ya. Kalau begitu, siapa yang tadi pagi sudah membantu orang tua? Membantu apa Mbak Diana? Bersih-bersih kamar, melipat selimut. Waduh pintar, terus apa lagi? Terus menyiapkan sarapan. Wah mantap, terus? Udah mencuci piring? Enggak. Oh enggak, yaudah nanti setelah sekolah mencuci piring ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Si pintar. Oke, nah di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya, Bapak dan Ibu ya, sebagaimana firman Allah. Nah, siapa nih yang mau jadi relawan membaca lagi, dapat pahala loh? Ada? Mbak Dian? Oke, ayo Mbak Dian. Baca yang mana tuh? Yang ini dong. Artinya. Oh ya, langsung artinya aja boleh. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, setelah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangun. Oke. Ayat 80. Oke, sip. Makasih Mbak Dian. Nah, jadi udah jelas ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bertutur katalah yang baik ya. Jangan sampai membentak ibu bapak ya. Bertutur kata yang baik, kalau ibu meminta tolong ya langsung segera ya. Jangan nanti Bu, sebentar toh Bu, jangan seperti itu ya. Sepakat ya, jangan ya. Nanti berdosa anak-anak ya. Ya, oke. Sip. Nah, perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara ketika orang tua masih hidup, yang pertama, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya seperti Mbak Diana tadi ya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya. Diikuti nasihatnya. Kalau Mas Hasan, Bu mau main, misal,
Jangan, sudah sore, udah mau maghrib di rumah aja, ngeyel, tetap main bola. Di tempat mainnya Mas Hasan jatuh. Nah, itu nggak boleh karena tidak mengikuti nasihat orang tua. Kita harus mengikuti nasihat orang tua ya, sebagai anak yang solih dan solihah, oke? Oke, terus membahagiakan keduanya. Insya Allah ketika kita semua nanti sukses, amin, amin. Kita jangan lupa sama orang tua ya, orang tua yang sudah mendidik kita, menyekolahkan kita dari PAUD, TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi, yang biayanya tuh nggak murah ya. Jadi kalau besok kita sukses, kita harus membahagiakan kedua orang tua kita. Selanjutnya, ketika orang tua sudah meninggal, yang pertama mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah. Ada yang sudah tahu doanya? Belum tahu, berarti sama ini nggak doakan orang tua. Pakai bahasa Indo. Oh iya, boleh. Udah, sekarang kita berdoa bersama-sama untuk kedua orang tua kita ya. Bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo. Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, selanjutnya melaksanakan wasiatnya. Apa yang menjadi pesan orang tua kita ketika sebelum dipanggil oleh Allah, sebisa mungkin kita jalankan. Terus menyambung dan melanjutkan silaturahmi, menyambung silaturahmi yang sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita, entah dengan sahabat, bapak, ibu, tetangga, sanak saudara. Kita terus melanjutkan silaturahminya dan menjaga nama baik mereka. Walaupun mereka sudah tidak ada, harus tetap menjaga nama baik dengan berperilaku baik tentunya. Oke. Nah, selanjutnya nih yang terakhir, menghormati guru. Kenapa guru harus dihormati? Ada yang tahu? Nggak tahu, karena guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kita di rumah. Guru mendidik kita ya, karena guru kita menjadi tahu caranya menghitung, caranya membaca. Dulu kita nggak tahu cara baca, jadi tahu. Ini Ibu Budi, itu yang ngajarin siapa? Bu guru ya? Pak Budi. Wah, gurunya namanya Pak Budi. Oh, Pak Yanto kalau Fuad ya. Oke, lanjut ya. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai firman-Nya. Ini potongan dari Quran surat Al-Mujadalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina atul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi anak-anak semua, kita harus tetap semangat dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu ya. Selanjutnya, cara berbakti kepada guru antara lain dengan bersikap satu, mengucapkan salam apabila bertemu. Kalau bertemu Bapak Ibu guru, Mbak Dina ngapain kalau ketemu misal papasan nih di jalan? Menyapa, pinter, baik. Mengucapkan salam ya, jangan malah buang muka. Ada Bu Guru, pergi nanti ditanyain PR. Jangan gitu ya. Disapa, diberi salam. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Seperti anak-anak ibu yang soleh dan solehah ini, ketika ibu berbicara semua memperhatikan. Si pinter, rendah hati, sopan dan menghargai. Melaksanakan nasihatnya, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Kalau ibu guru ngasih PR, kenapa? Jangan malas, dikerjakan dengan ikhlas. Namanya juga thalabul ilmi ya, menuntut ilmu. Nanti diangkat derajatnya sama Allah loh itu imbalannya. Jadi harus dengan ikhlas, jangan ibu ngasih PR terus, jangan gitu ya. Oke ya? Oke, nanti habis ini ibu kasih PR mau ya? Gak usah deh. Oke, kita masuk ke quiz time. Jadi ini kuisnya, anak-anak jawab secara cepat, ya atau tidak. Nanti ibu baca
Pertanyaannya, siap? Siap, oke. Yang pertama, saya merasa kasihan ketika melihat orang tua aku terkena musibah. Saya akan berbuat baik kepada kedua orang tua sesuai kemampuan saya. Saya yakin guru akan menyayangi kalau saya mengikuti nasihatnya. Kok tidak? Kenapa? Iya ya, Mas Fuad. Iya, itu typo ya tadi ya? Iya, typo. Saya akan memberikan sumbangan makanan kepada para korban banjir. Saya yakin bahwa orang tua sangat menyayangiku. Saya yakin bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua. Saya setiap saat berdoa untuk kebaikan kedua orang tua saya. Oke, ya semua ya jawabannya. Ya, sip. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Tidak ada. Sudah paham semua? Masya Allah, pinter-pinter ya anak ibu. Oke, kalau gitu kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Duduknya yang rapi lagi ya. Sikap sempurna. Sebelum ditutup, ibu mau ngasih beberapa pesan. Nanti setelah pulang sekolah, tadi yang belum makan, belum sarapan, makan dulu ya. Biar nggak sakit ya, karena lagi musim sakit. Kalau pulang langsung bersih-bersih, cuci tangan, jangan langsung main ya. Iya, oke. Salam buat keluarga di rumah ya. Oke, kita tutup dengan doa sesudah belajar dipimpin Mas Fuad. Saya lupa Bu doanya. Lupa? Ya udah, dipimpin siapa dong? Mas Hasan. Oke, Mas Hasan deh. Oke, doa mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Kok raditu billahi robba? Ayo gimana? Allahumma warzuqna wa arinal Oke, banyak kurang dari ibu mohon maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.